Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mandupa, kembali lagi di podcast Mandupa TV. Ceritamu dimulai di sini. Nah, sahabat Mandupa, pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan tamu atau menghadirkan seorang guru muda di Mandua Palembang ini yang mempunyai inovasi-inovasi tentang metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran digital. Seperti logo Mandua Palembang sekarang ini, Mandua Palembang, bilingual dan digital. Siapakah guru yang telah kita undang saat ini? Itu adalah Ibu Rizky Alhaira. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Rizky kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Iya, betul sekali. Nih Ibu Rizky, Ibu Rizky ini sebelumnya boleh nggak saya tahu ngajar apa sih di Mandua Palembang ini? Saat ini saya mengampu 2 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran sejarah Indonesia dan mata pelajaran ekonomi. Oke, 2 mata pelajaran. 2 mata pelajaran. Hebat sekali, Bu. Tidak, itu justru malah tidak profesional tuh, Bu. Oh, gitu. Ya. Nggak boleh merendah gitu ya, Bu. Gitu. Iya. Merendah untuk melangit. Iya. Boleh. Nah, ini Bu, kita kan di sini akan membahas tentang transformasi digital nih. Tahu yang saya dapat informasi dari teman-teman di Mandua Palembang ini bahwa Ibu itu sudah menerapkan metode pembelajaran digital di Mandua Palembang. Kan seperti yang kita ketahui ini, transformasi digital itu adalah suatu proses yang diterapkan organisasi atau lembaga untuk mengintegrasikan teknologi di semua bidang. Nah, tentunya misal nih Bu, sebagai contoh, apa aja sih yang transformasi digital yang sudah diterapkan di Mandua Palembang nih? Misalnya saya kasih tahu ada 4 nih. Mau tahu nggak Ibu? Boleh. Di-spill. Ini yang pertama itu ada penyimpanan data yang dulunya menggunakan kertas. Nah, sekarang ini berangsur-angsur menyimpan data itu dari infrastruktur komputer jadi ke komputasi cloud. Jadi di Mandua Palembang ini sudah menerapkan penyimpanan data ini menggunakan cloud. Oh baik, jadi paperless gitu ya? Iya, meminimalisir kertas. Iya baik. Ya, Eco green ya. Iya Bu. Terus yang kedua itu penggunaan media pembelajaran atau metode pembelajaran digital seperti guru yang menerapkan di kelas itu sudah menerapkan pembelajaran digital. Iya benar. Seperti di kelas tuh sudah saya lihat beberapa sudah ada kayak papan tulis digital kali ya? Iya betul, papan tulis digital itu untuk kelas bilingual ada. Nah, terus yang ketiga itu juga pemanfaatan studio ini Bu. Pemanfaatan studio Mandua Palembang ini kan sebagai sarana informasi untuk Mandua Palembang ke publik. Baik. Nah, terus yang keempat itu Mandua Palembang ini sebenarnya saya kasih bocoran sedikit nih. Mau tahu nggak Ibu? Iya boleh. Apa nih? Deg-degan jadi. Sebenarnya Mandua Palembang ini sudah menggarap, tim IT Mandua Palembang ini sudah menggarap atau membuat sebuah aplikasi. Aplikasi penyimpanan data dan sebentar lagi akan di-launching sebenarnya. Oh, di-launching. Oh, ini bukan yang berkaitannya nanti kepada RPP digital ya? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Jadi semua data itu baik raport, ijazah atau apa bisa diakses melalui aplikasi tersebut. Oh iya. Untuk nama aplikasinya nanti saja saat launching. Iya. Nanti dikasih tahu. Iya, nanti biar lebih penasaran lagi. Iya, lebih penasaran lagi. Itu digarap oleh tim IT Mandua Palembang. Mantap. Nah, selanjutnya Bu, sebelum kita masuk obrolan inti kita ini tentang transformasi digital. Tentunya kan di transformasi digital itu ada beberapa dampaknya secara umum kan. Itu yang diantaranya tuh meningkatkan produktivitas dan kolaborasi. Dan selanjutnya itu meningkatkan customer experience. Iya, betul. Dan yang ketiga itu perusahaan atau lembaga itu mampu bersaing secara efektif melalui media digital ini kan. Betul. Jadi punya nilai jualnya. Iya, sudah ada nilai jual tersendiri kalau menggunakan digital. Jadi kalau kita PPDB gitu kan, kita ngiklannya nggak capek-capek lagi gitu. Bisa melakukan medsos. Iya, tinggal posting betul. Sekarang. Terus orang datang sendiri. Iya, bahkan kemarin kan pendaftaran PPDB kan secara online. Iya betul. Jadi bisa menggunakan dari HP, mereka dapat bukti pendaftaran langsung datang ke Mandua. Kemudian mungkin panitia jadi nggak terlalu lelah gitu ya. Iya, jadi panitia nggak terlalu lelah, nggak pusing juga melihat kertas yang numpuk banyak-banyak itu. Betul, benar-benar paperless. Iya. Terus yang keempat itu ada meningkatkan inovasi dan kreativitas dari digital ini kan tentunya banyak inovasi yang akan kita kembangkan untuk Mandua Palembang ini.
Iya benar. Apalagi ada Ibu Rizky yang muda ini. Oh mantap. Masih muda ini. Semuanya itu, semuanya masih muda di Mandua. Oh iya. Dan yang kelima nih Bu, itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bisnis. Iya betul, karena bisa diakses gitu ya, akuntabilitas dia terpercaya, jadi orang luar bisa mengaksesnya tanpa curiga karena bisa diakses dengan bebas. Jadi kan transformasi digital ini benar-benar membawa Mandua Palembang ini menjadi lebih maju, bukan gedungnya dimajuin. Iya betul, maju 3 langkah mungkin. Oh itu siapa itu ya, penyanyi dangdut kalau itu. Ya jadi dia lebih ke paperless, kreativitas gitu ya. Jadi begitu banyak yang sangat diuntungkan ya dari penjabaran Ibu Ayu tadi. Oke baik, jadi saya lebih paham. Tentunya kan bukan dari gurunya saja nih yang sudah betul. Tentunya dari siswa mungkin kan lebih paham. Anak-anak zaman sekarang kan kalau soal digital itu mereka lebih tahu, betul. Mereka sudah tahu, mereka sudah memiliki inovasi tersendiri. Sekali lihat udah langsung ngerti mereka ya. Bahkan anak kecil mungkin yang umur 3-4 tahun itu sudah bisa menggunakan HP kan. Udah swipe gitu. Dia nggak bisa bahasa Inggris tapi dia langsung bisa swipe sendiri karena saking canggihnya teknologi. Iya Bu. Baik. Oke, udah ngobrol panjang nih kita. Saya lebih terbuka lagi jadi tentang transformasi digital. Benar. Nah, jadi kita kembali ke inti pembahasan kita nih Bu tentang transformasi digital. Yang saya ketahui bahwa Ibu sudah menerapkan pola pembelajaran digital di kelas. Itu apakah Ibu Rizky itu sudah menerapkan transformasi digital dalam proses pembelajaran di kelas? Baik, sebenarnya kebenaran saya spill dulu. Saya kebenaran tuh kuliahnya S2-nya tuh dari teknologi pendidikan. Berarti bener-bener dari teknologi pendidikan ya. Jadi membuat media-media untuk mempermudah, walaupun kita sebelumnya kita garis besari dulu bahwa tidak semua teknologi itu harus berbau teknologi, tidak sebenarnya. Tapi karena eranya sekarang itu adalah era digital dan kebenaran kita di sini podcastnya tentang transformasi digital, ya maka tadi karena kebenaran tadi saya linear dengan jurusan tadi, maka saya memang suka membuat media walaupun hanya sederhana. Kebenaran dia teknologi digital, jadi kita dekat dengan teknologi yang ada di siswa gitu. Kalau misalnya ngajar sejarah gitu, kalau untuk menampilkan batu atau Candi Borobudurnya ke sini kan susah. Nggak mungkin bawa batunya langsung ke sini ya. Atau prasasti gitu. Dibawa ke sini ya. Belum sanggup gitu. Jadi kita menampilkannya itu melalui PowerPoint-nya, dan sekarang canggih ada YouTube gitu. Kita bisa menampilkan YouTube-nya. Kita bisa ambil adopsi. Jadi kalau di dalam teknologi itu di dalam pembelajaran teknologi gitu ya, ada yang namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita boleh ngelihat dulu dari YouTube orang, kemudian kita tiru, terus kita modif, karena nanti kena plagiat kan kalau misalnya nggak tidak boleh kita langsung ikutin langsung ya, paling undang-undang ITE nanti. Iya betul, paling tidak kita sebutkan ini dapatnya sumbernya dari sini nih, Candi Borobudurnya, seperti itu untuk ngajar sejarah. Kalau untuk ngajar ekonomi ya seperti itu juga. Kita untuk untuk menampilkan banknya kan susah nih. Jadi anak-anak kalau kita bilangnya Bank BNI tahu misalnya gitu kan, Bank Sumsel tahu atau bank-bank yang lainnya. Tapi kan dalamnya bank itu seperti apa? Mungkin ada yang belum tahu kan anak-anak seperti itu. Mereka tahu mall, belum tentu mereka tahu bank seperti itu. Jadi untuk menampilkan visual itu ya dengan bantuan teknologi. Jadi digital itu erat kaitannya dengan teknologi. Teknologi itu kan pengertian awalnya adalah mempermudah ya. Nah, itu nama pengertian teknologi itu adalah sesuatu alat untuk mempermudah penyampaian sesuatu. Nah, jadi untuk yang sederhana misalnya modul ya itu juga teknologi, tapi bedanya bukan ke digitalnya. Jadi kalau misalnya penampilannya YouTube atau pembuatan media misalnya menggunakan PowerPoint atau sekarang ada banyak aplikasi, itu namanya teknologi digitalnya untuk mempermudah dalam penyampaian proses pembelajaran seperti itu. Oke, jadi dengan digital itu bisa membuka, membawa siswa itu melihat untuk dunia luar. Iya, demikian. Visualnya itu langsung ditampilkan di kelas tanpa capek-capek harus ke sana. Jadi mereka nggak berhayal sendiri, oh iya, ini si Bang tuh gini. Betul, malah kan ada cerita lucu ya, sebuah hikayat. Jadi disuruh mikir tentang gajah. Ada yang mikir gajah tuh badannya kecil, telinganya yang lebar tuh. Terus hidungnya pendek, badannya yang besar. Nah, ketika ditampilkan sebuah visual yang kita misalnya kita buat sendiri medianya atau kita pakai tadi YouTube sebagai referensinya atau Google-nya gitu kan, kita tampilkan di situ gambar gajahnya. Ini lo gajah. Iya, jadi persepsi satu anak, satu kelas ataupun seluruh mandua, oh gajah tuh seperti ini, jadi tidak kesalahan lagi.
Oke, Bu. Terus kalau sistem atau model pembelajaran tuh seperti apa yang Ibu terapkan di Eh, Mandua Palembang ini? Iya benar. Kalau sekarang, kalau sebenarnya kalau dulu kan kita misalnya pakai yang paling sederhana itu adalah PowerPoint ya, Iya. PowerPoint perwakilannya. Kalau sekarang kan makin canggih. Kalau saya tuh begitu masuk, kalau saat ini ya, masuk begitu saya langsung gunakan Quizzes. Anak-anak saya pretest dulu. Sebelumnya kita punya kita bisa gunain Quizzes itu, kita bikin materi di situ, terus kita bisa olah juga kuisnya. Kalau misalnya kita nggak bisa menggunakannya, kita bisa mengadopsi dari punya orang, tapi tetap kita tampilkan siapa yang menulisnya gitu. Jadi yang kita anggap itu punya kita, seperti itu. Nah, jadi dipakai dulu Quizzesnya untuk pretest, terus baru materinya boleh pakai PowerPoint, jadi dikolaborasi, atau materinya juga mau pakai Quizzes, di Quizzes juga ada. Itu sangat banyak seperti itu. Kalaupun misalnya mau dikolaborasi tadi dengan YouTube, dengan PowerPoint, boleh, monggo. Jadi tidak melelahkan mengajar itu. Jadi mau dapat sehari misalnya dapat 7 jam itu enjoy aja, sejamnya baru istirahat misalkan. Enjoy aja karena semuanya sudah tersusun rapi di laptop, kita tinggal play gitu. Kita tinggal buka, iya tinggal betul. dilihat aja Iya gitu ya. betul. Jadi tinggal disuruh anaknya buka Quizzes ya, ini kodenya gitu. Kita hari ini pretest dulu. Udah selesai pretest, misalnya kita kasih jeda waktu kan. Oke, baik, kita lanjut ke materi. Selesai materi kita post test seperti itu. Jadi kita tahu kemajuan anaknya seperti itu. Jadi siswa tuh nggak monoton, ngantuk. Tidak jadi kan monoton. Jadi misalnya kalau hari ini Quizzes, besok apa nih yang dipakai? Misalnya Mentimeter seperti itu, atau dari aplikasi yang lain boleh, bebas. Oke, bagus sekali Bu Rizky. Oh, tidak juga. Masih tahap belajar ini. Nggak apa-apa, jadi Oh, bahan masih banyak referensi untuk minusnya. orang-orang yang banyak juga kan. Iya, benar-benar. Ya, Saya jadi- juga dari orang masalahnya. Iya, Bu Rizky, jadi aplikasi apa yang sudah Ibu gunakan di kelas? Oh, oke. Kalau tahun lalu saya ngelihat juga dari orang, pokoknya saya tuh gunakan ATM, amati, tiru, modifikasi. Karena saya bukan dari peneliti murni ya. Jadi saya misalnya lagi apa nih yang booming nih, TikTok tuh tahun kemarin TikTok. Jadi saya suruh anak-anak pas pandemi ya, saya suruh buat TikTok gitu. Kemudian sudah selesai TikTok, saya suruh bikin video. Jadi saya pernah pakai PowerPoint, itu yang pertama, itu yang jagonya kita kan gitu ya, bukan saya saja, pasti yang lain juga kalau ngeliat PowerPoint itu bukan sesuatu yang aneh. Terus TikTok, yang kedua ada Canva. Canva itu sangat apa ya, sangat banyak sekali bisa mengeksplor. Iya, Canva itu. Terus saya di Facebook juga, saya suruh Facebook, terus saya suruh di Instagram juga. Kemudian kalau pakai kemarin ketika COVID-19 itu pakai Google Meet, kirim tugasnya di Google Meet seperti itu. Pakai Sway, pakai Microsoft Sway gitu ya. Jadi lebih variatif lagi dibandingkan PowerPoint. Jadi benar-benar kalau misalnya saya dapat dari pelatihan apa tuh, saya uji cobakan ke anak-anak. Bukan sifatnya sebagai kelinci percobaan, anak-anak tuh bukan. Tapi Ketika anak itu saya suruh bikin TikTok nih, saya bilang kita bikin TikTok ini nih. Tapi saya sudah sampaikan tujuan kalian itu bikin TikTok ini adalah saya tidak tahu nanti di kelas ini akan muncul seorang editor gitu, atau muncul seorang YouTuber, atau dia akan muncul seorang DKV ya, desain gitu kan. Saya tidak pernah tahu, mungkin dari apa yang dipelajarkan hari ini. Jadi kalau kamu belajar TikTok jangan Bu untuk apa nih, nah joget-joget sebenarnya seperti itu kan. pikiran anak-anak pasti Iya, seperti selalu itu. seperti itu. Enggak, jangan dinilai seperti itunya. Ketika kamu mengedit, dari situlah timbul sebuah pengalaman. Dari pengalaman itulah jadi sebuah pembelajaran. Kalau saya seperti itu, jadi saya tidak pernah menutup diri untuk sesuatu yang baru. Jadi misalnya Canva, Bu susah ini, udah cukup misalnya ruang di HP-nya gitu kan. Ya nggak apa-apa, monggo silakan dihapus dulu. Nah, pakai dulu Canva-nya gitu. Tapi kita sampaikan dulu. Nanti saya kan tidak tahu, nanti kamu mungkin jadi ahli editor gitu. Mungkin dari sini kamu muncul ketertarikan kamu. Oh, saya ini kedepannya jadi apa nih gitu. Oh, saya ini jago nih ngedit nih, seperti itu kan. Harapannya itu seperti itu. Jadi pada awal pembelajaran tuh disampaikan dulu biar anak itu ketika dia menolak
pasti dia nolak kan ketika disuruh itu kan, apalagi kalau misalnya sifatnya harus di-download gitu. Berat Bu kan Iya mau gitu. ngedit-ngedit Ya udah deh gitu, join deh gitu. Atau kita buka dulu pikiran dia. Ini untuk apa sih ke depannya? Kenapa harus belajar seperti ini? Kan belajarnya ekonomi nih, belajarnya sejarah nih. Kok kayak gini sih gitu. Untuk apa? Nah, kita buka dulu cakrawala berpikir mereka. Oh, dari sini bukan semata-mata untuk saya, enggak, tapi untuk kamu ke depannya, seperti itu. Jadi pengalaman itu adalah guru terbaik. Iya betul. Mungkin sekarang dia nggak mau gitu ya, Ya. tapi nanti yakin saya dia akan. Ada hasilnya nanti Iya gitu. betul. Oh Ibu Rizky pernah ngajarin nih Iya, gitu, betul. pernah ngajarin aku ngedit, ini ujung-ujungnya saya jadi editor. Iya betul. Atau nanti ketika kuliah sudah tidak kaget lagi ketika disuruh sama dosennya ada tugas harus memasukkan di sebuah infografis melalui Canva, dia udah nggak asing melihat Canva gitu. Udah bisa menggunakannya ya. Iya benar. Oh, jadi tujuannya apa Bu dari setiap penggunaan aplikasi? Tujuannya tuh banyak sekali. Kayak kalau yang pertama, kita itu jadinya penyampaian komunikasi kita tuh lebih efektif. Jadi tidak waktu itu bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Misalnya, aduh, cuman 2 jam nih di kelas ini, materinya banyak belum nyampe. Suntuk banget, ngantuk banget Iya, kan? ngantuk banget. Enggak. Jadi untuk efektivitas waktu, ya. Jadi kita makanya kalau dulu kan ada metode konvensional, misalnya masuk ceramah gitu kan lelah gitu. Kan ngantuk dengan Ngantuk, kasihan siswanya. Maaf, kan? Betul. Siswanya ngantuk, kita capek gitu kan. Jadi salah satu strateginya adalah seperti itu untuk efektivitas waktu. Dari situ kita bisa merancang bagaimana pembelajaran kita untuk hari ini di kelas. Jadi targetnya lebih tercapai, lebih enjoy. Siswa juga insya Allah lebih suka sih, lebih nyaman seperti itu. Ada nggak kaitannya dengan sistem pembelajaran digital tersebut dengan kurikulum merdeka nih Bu? Karena seperti kita ketahui nih, nanti Ya, mungkin betul. insya Allah di Betul. tahun ajaran baru MAN 2 Palembang ini akan menerapkan kurikulum merdeka. Iya betul. Sangat erat ya kaitannya ya. Karena itu tadi, teknologi itu adalah alat untuk mempermudah. Jadi kalau misalnya nanti kalau di kurikulum di kurikulum merdeka itu kan ada yang namanya kita panen raya, atau setiap per 3 bulan atau per 2 bulan, di situ siswa akan menampilkan. Kayak ada event-event itu ya? Iya betul. Jadi saya pernah ikut seminar itu. Jadi ada salah satu sekolah di Palembang. Jadi mereka menggunakan AR, augmented reality. Itu sebuah aplikasi yang bisa tadi memvisualisasikan, menampilkan wujud ya. Wujud misalnya fisika itu nyatanya seperti apa kayak gitu. Nah, melalui aplikasi tersebut. Jadi sangat erat kaitannya teknologi ini untuk mempermudah, menunjang kurikulum merdeka. Ya, kalau kita melek teknologi, ya kita melek terhadap perubahan seperti itu. Nyatanya emang hidup itu harus ada perubahan ya. Iya betul, karena lebih maju lagi ya. Betul, karena kalau di pelajaran sejarah perubahan itu sifatnya pasti. Gitu. Iya. Terus Bu, ini ada nggak dampak dari pembelajaran digital yang Ibu terapkan ini? Ya, ada dampaknya. Siswa itu lebih enjoy ya. Jadi kalau dulu misalnya, wah ibu itu serem gitu kan. Ketika kita pakainya quizzes itu, anaknya enjoy. Oh game nih, nggak dinilai nih. Padahal dinilai. Karena di quizzes itu lengkap, bisa juga kalau bisa kita kirim hasilnya itu melalui email gitu ya. Tapi saya belum sampai sana sih. Jadi penilaiannya itu bisa langsung kita tampilkan. Jadi kita bisa ketika di pembelajaran awal tuh kita sampaikan kepada siswa bahwa ini dinilai loh, nanti nilainya itu akan untuk masuk ke nilai harian seperti itu. Jadi itu sangat penting. Jadi siswa juga bisa tahu, wih aku peringkat bawah nih, karena di quizzes itu kan bisa di rank gitu Ya, kan. bisa. Dan kalau misalnya dia pakai aplikasi Canva seperti itu kan, dia jadi tahu, oh ini perpaduan warnanya nih nggak cantik nih gitu. Jadi dia bisa mix and match warna. Tadi tanpa kita sadari, kemampuan kita untuk ngedit itu semakin meningkat. Jadi lebih mengasah kreativitas mereka ya. Betul. Nanti kan kalau misalnya ngelamar kerja, kemampuannya apa gitu kan? Atau di daftar riwayat hidup bisa apa itu? Boleh ditulis di situ, misalnya bisa mengedit melalui aplikasi Canva. Kan seperti itu. Nilai lebih kamu apa? Seperti itu. Dari HP kita bisa mengubah dunia. Iya, gitu. betul. Dari 1 jari gitu ya. 2 jari, Bu. 2 jari. Terus bagaimana pandangan Ibu terkait penerapan transformasi digital di MAN 2 Palembang ini? Sudah bagus sih. Ini
sudah PAT online gitu kan, penilaian akhir tahunnya sudah online, paperless. Jadi guru terbantukan seperti itu. Tidak lagi membawa pulang kertas itu untuk dikoreksi, tidak lagi pengisian rapot juga sudah pakai rapot digital. Jadi di situ kita tinggal lihat nilai apa yang belum masuk, terus kita bisa langsung ke WA-nya gitu kan. Terus sekarang yang terbaru ada RPP digital di Mandua. Jadi guru tidak usah capek-capek, datanya sudah aman tersave di sana seperti itu. Nggak Jadi takut hilang data lagi iya ya. betul. Jadi kalau misalnya ada audit gitu kan, tinggal dibuka dari situ. Seperti itu. Sangat membantu sih kalau kalau bagi saya ya pribadi, dan bagi guru-guru yang lain yakin saya sangat terbantu. Memang awalnya mungkin kaget karena kita Bingung biasa kan. iya, kita kan kalau kayak saya misalnya kan generasi tulis misalnya kan, generasi mesin tik, nulis, mesin tik, komputer kan seperti itu ya tingkatannya. Tapi ya lama-lama ya kalau kita mau belajar insya Allah jadi ala bisa karena biasa. Oke, Bu Rizky. Baik. Terus dari penerapan sistem pembelajaran digital ini kan tentunya ada kelebihan dan kekurangan nih, Bu. Baik. Ada tidak kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem pembelajaran digital yang seperti Ibu terapkan tadi? Baik, kalau kelebihannya jadi lebih kreatif, saya jadi lebih kreatif, siswanya jadi lebih kreatif gitu. Kekurangannya kita sinyal, ya biasa itu kan. Makanya saya bilang, kalau saya di kelas selalu bilang, ibu misalnya, bu nge-lag, bahasa anak-anak zaman sekarang gitu kan, bu nge-lag gitu, nggak bisa masuk, ya nggak apa-apa, sabar aja gitu. Jadi ada waktu 10 menit untuk misalnya loading lama seperti itu, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ya begitulah bekerja dengan teknologi, mereka tidak mengenal kata maaf ya. Makanya saya bilang guru itu tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi, karena human absence-nya ya, rasa kemanusiaannya gitu kan, anak kamu sakit ya gitu kan, itu nggak bisa digantikan oleh teknologi. Makanya teknologi itu adalah sebagai alat untuk mempermudah. Jadi kekurangannya itu sih paling waktu, jadi sinyal jaringan, kendalanya iya kalau jadi itu kan, harus lebih sabar ya nunggu jaringan. Betul, jadi harus lebih sabar. Tapi peran guru itu tidak akan pernah tergantikan seperti itu. Iya betul sekali, Bu. Nah lanjutnya nih, Ibu kan guru muda. Guru muda. Iya, guru muda. Padahal mudah ya. Oh mudah ya. Padahal ada yang lebih muda gitu ya. Masih muda lah. Nah, tentunya kan ada inovasi-inovasi dalam penerapan proses pembelajaran ini, Bu. Misalnya nih seperti proses pembelajaran digital yang sudah Ibu terapkan. Iya, betul. Terus bagaimana Bu Ibu menyikapi atau memberi saran terhadap guru senior, guru senior, ya, betul, yang biasanya menerapkan pembelajaran itu dengan metode ceramah atau konvensional? Ya baik, saya akan berada di masa itu ya. Sekarang aja dibilang muda, lalu nanti tua kan juga, jadi senior juga iya, nanti. Betul. Sama sih kalau saya pribadi gitu ya. Kalau saya tuh kalau menerima sesuatu, kalau ini cangkir gitu ya, cangkirnya tuh dikosongin dulu setiap menerima sesuatu yang baru. Jadi kayak ini nih gelas kosong ya? Ya gelas kosong tuh kan. Ini tadinya kan pasti, apalagi gurunya sudah senior, pasti udah meluber mungkin airnya gitu kan. Kalau saya pribadi, setiap saya menerima sesuatu itu airnya saya tumpahkan dulu. Jadi posisi gelas saya akan selalu kosong. Jadi setiap saya menerima sesuatu itu akan saya terima dengan lapang dada gitu, sesulit apapun. Saya yakin ini dampaknya ke depannya akan bagus seperti itu. Jadi tidak menutup diri terhadap sebuah perubahan tadi, karena penting ketika kita capek, kita tinggal ngeklik laptop, terus laptopnya yang jalan gitu, kita tinggal mengelilingi siswa gitu kan, lebih santai, kita tidak menguras tenaga untuk mengeluarkan suara, untuk mengeluarkan materi gitu, kita tinggal menggarisbesari apa yang belum paham nih, seperti itu. Jadi jangan pernah menutup diri terhadap apapun gitu. Misalnya aku nggak punya TikTok, untuk apa ya? Enggak seperti itu gitu. Aku nggak punya IG gitu. Enggak, untuk apa? Tidak seperti itu. Jadi terimalah dulu sebuah perubahan. Paling tidak kita tuh kalau orang ngobrol tentang punya IG nggak? Oh ya, ada itu Pak. Walaupun mungkin isinya kosong gitu sebenarnya. Tahu gunanya apa sebenarnya IG-nya kan? Betul. Tapi yakin saya ke depannya itu sesuatu yang kita punya tadi, kita akan timbul rasa aware, kita baru sadar bahwa oh ini nih fungsinya bisa ini nih, seperti itu. Misalnya kita beli laptop hanya untuk ngetik seperti itu kan, oh ternyata bisa ya untuk ngirim email misalnya. Atau oh bisa ya untuk ngasih pembelajaran melalui PowerPoint ke siswa ya, seperti itu. Jadi nggak apa-apa, diterima dulu ilmunya, yang penting kita belajar dulu. Untuk nanti digunakan atau tidak di kelas itu nanti seiring dengan waktu. Jadi kalau kata orang Jawa tuh
Reten tresno jalaranan saka kulino. Waduh, artinya Cinta itu timbul karena kebiasaan. oh, cinta timbul karena Iya. kebiasaan. Jadi kita belajar misalnya, oh bikin ini susah nian, aplikasi Canva susah nian, lama-lama susah, lama-lama cinta, seperti itu. Kalau bisa karena biasa. Iya, lancar Kalau cinta kaji. karena biasa. Iya betul, lancar kaji karena diulang. Oke nih Bu Rizky, jadi untuk seorang guru tuh jangan takut ya. Iya, jangan menutup Jangan mata. takut untuk mencoba, jangan Iya, takut betul. untuk berinovasi. Mhm. Jadi kalau teman bisa, Mhm. kita juga harus bisa ya. Iya betul. Apalagi Indonesia di peringkat ketiga ya per Juni tahun 2022 itu untuk Global Skills Reports dalam penggunaan MOOC Massive Open Online Course. Jadi di situ pembelajaran secara daring, nah kita udah masuk ke Di peringkat Indonesia ketiga. udah lebih maju ya dia. Iya, sudah melek digital. Udah melek digital. Jadi jangan sampai kita itu ketinggalan Iya digital betul, ya. betul. Oke, Ibu Rizky, bagus sekali penjelasannya. Masya Allah. Masya Allah. Mandua hebat. Nah, Apa nih Bu harapan kedepannya dari Ibu Rizky untuk Mandua Palembang ini? harapan kedepannya tadi Ibu Ayu sebutin kan salah satunya adalah mengkolaborasi ya. Jadi kalau misalnya punya YouTube pembelajaran, misalnya per guru mapel, per rumpun ya, ada misalnya kalau sekarang kan untuk kelas 11 ada IPA IPS ya, belum kurikulum merdeka, jadi ada IPA dan IPS untuk membuat misalnya YouTube pembelajaran, kolaborasi antar rumpun guru-guru tersebut sih harapannya seperti itu. Kemudian lebih berpikir terbuka terhadap teknologi yang digunakan gitu, jangan memandang sebelah mata gitu, karena kemudahan itu muncul tidak serta-merta ya, tapi karena sebuah proses seperti itu. Semuanya butuh proses. Iya betul, jadi jangan dipandang sebelah mata, ini untuk apa ya, jangan seperti itu, diterima dulu. Oh udah, misalnya kalau misalnya sulit kan Diterima, diresapi, iya betul, baru dijalani. betul. Karena ada banyak guru-guru yang lebih lagi dari saya, lebih muda, yang bisa mengajari seperti itu. Walaupun saya ya nggak jago-jago juga sih, nggak hebat-hebat banget. Oke silakan. Oke, Ibu Rizky, terima kasih atas penjelasan Ibu Rizky di transformasi digital di Mandua Palembang ini. Ya baik. Semoga menjadi inspirasi untuk Amin. guru-guru yang ada di Indonesia, mungkin yang menonton YouTube ini. Amin. Jangan lupa like, subscribe gitu ya, komen. Iya. Ini Bu Rizky ada yang mau disampaikan? Oke, saya ada pantun. Oke, ada pantun. Jangan lupa bilang cakep. Cakep atau cantik nih? Cakep aja cakep lah aja ya. boleh. Jalan-jalan ke daerah Brastagi. Oke, cakep. Cakep. Bersama kawan bermain-main. Cakep. Ikutilah perkembangan teknologi Wih, cakep. agar tak tertinggal negara lain. Oke, cakep. Terima kasih Bu Rizky atas kesempatan dan waktunya. Iya, sama-sama Bu Ayu. Oke, sahabat Mandupa, sekian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di channel YouTube Mandupa Official TV. Saya Ayu Meriska pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.